Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mosi kita pada pagi hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan para indeks integrasi sekolah dan indeks kejujuran siswa. Saya sangat setuju sekali dengan mosi kita pada pagi hari ini. Kalau di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, itu seleksi penerimaan mahasiswa baru harus berdasarkan kejujuran dan integritas sekolah itu. Karena sekolah integritas merupakan sekolah yang memiliki nilai-nilai integritas seperti mengedepankan kejujuran, orisinalitas, kerja, menegakkan kedisiplinan, memiliki tanggung jawab, menerapkan budaya malu, dan memiliki sikap positif. Mengapa kita harus mengedepankan kejujuran pada penerimaan mahasiswa baru? Karena sekolah sebagai salah satu penghasil sumber daya manusia masa depan yang harus dan mampu menjadi lembaga yang memiliki integritas dan mengedepankan kejujuran dalam segala hal. Karena pada kenyataannya korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak asasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan, dan memungkinkan organisasi kriminal, terorisme, dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang. Jika suatu sekolah tidak mengedepankan kejujuran, mau jadi apa generasinya di masa depan? Dari kebiasaannya saja sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Tanpa disadari itu sudah termasuk ke dalam perilaku bibit-bibit korupsi. Bayangkan saja jika di suatu negara tingkat korupsinya sangat tinggi, lalu penerus dan generasinya tidak mengedepankan kejujuran, maka seorang anak itu akan terus terlatih untuk berbohong, dan jika suatu saat dia menjadi seorang pemimpin, maka dia tidak akan jujur dan dia akan menimbulkan berbagai kasus-kasus seperti pada pemerintahannya sebelumnya yang melakukan korupsi. Jadi ibaratkan seorang korupsi itu merupakan penyakit yang menular tanpa kita sadari. Jika seseorang yang dekat dengan kita atau seorang pemimpin sudah melakukan korupsi, itu akan tertular pada diri kita sendiri jika kita tidak jujur. Karena jujur itu sangat penting, walaupun terbilang sepele, tapi itu sangat amat berpengaruh untuk diri kita dan orang lain. Jika seseorang sudah terbiasa untuk berbohong, maka orang itu akan terus terlatih untuk berbohong. Jika seseorang sudah berbohong, lalu tidak akan ada lagi orang yang percaya pada kita. #jujur itu hebat. Sebagai generasi yang muda, kita harus menjadi generasi yang anti korupsi. Bagaimana caranya? Ya, dengan mendapatkan pendidikan atau materi mengenai dampak-dampak korupsi, pendidikan keagamaan, dan jika di Indonesia terdapat pendidikan kewarganegaraan seperti PPKN yang di dalamnya itu terdapat beberapa pendidikan mengenai pemerintahan. Banyak sekali dampak-dampak dari kita tidak jujur, seperti kita tidak dipercaya orang lain lagi jika kita ingin memerintah suatu negara dan orang lain tidak akan percaya, maka siapa yang akan memilih kita sebagai pemerintah negara? Dan jika kita sebagai generasi yang korupsi, maka kita banyak sekali merugikan orang-orang lain dan akan sangat amat berugi untuk negara kita itu sendiri. Dan termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik yang dia dipercaya dia akan berbohong, dia dikasih amanah dia akan berkhianat, dan dia berbohong dan dia akan berdusta, dia bicara akan berdusta. Ya, mungkin sekian dari saya. Jadi pesan, jadilah orang yang anti korupsi, karena korupsi itu tidak baik, merupakan perilaku yang tercela. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.